Psikolovers, salam jumpa dengan saya. Bagaimana nih kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat ya guys ya. Teman-teman, kalian pasti sudah pernah mendengar tentang tes kepribadian kan? Atau ada nih dari kalian yang masih meragukan dengan tes kepribadian? Nah, kalau ya, kamu sudah berada di video yang tepat, karena kali ini saya akan membahas mengenai analisis saya tentang tes MBTI yang merupakan salah satu tes kepribadian. Menarik bukan? Nah, sebelum saya lebih lanjut ke dalam pembahasan, saya terlebih dahulu akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Gralia Kersek dengan NIM 21101159, mahasiswa aktif semester 3, Prodi Psikologi, Universitas Negeri Manado. Penuhi tugas ujian akhir semester, saya di salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Dasar Psikodiagnostik dengan dosen pengampu Ner Steve Becher-Sengkei, SPSI MA, dengan tugas menganalisis tes MBTI. Kita masuk pada materi yang pertama atau pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang sejarah tes MBTI. Guys, tes MBTI ini ternyata diperkenalkan oleh Catherine Cook Briggs dan anaknya Isabel Briggs Myers pada Perang Dunia Kedua tahun 1939 sampai 1945. Mereka percaya bahwa pengetahuan akan kepribadian dapat membantu perempuan yang akan memasuki dunia kerja di bidang industri. Setelah mengalami pengembangan, akhirnya tes MBTI ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 1962. Dikutip dari Life Science, sekitar 1,5 juta orang melakukan tes MBTI setiap tahunnya. Ini merupakan bukan angka yang rendah ya guys ya. Baik untuk keperluan akademik maupun pekerjaan. Di beberapa perusahaan, umumnya tes ini digunakan untuk keperluan perekrutan dan pelatihan. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu dasar teori yang digunakan pada tes MBTI. Dasar teori ini yaitu teori yang dikemukakan oleh Carl Gustav Jung dalam bukunya yang berjudul Psychological Types. Dalam teorinya, Jung membagi fungsi psikologis manusia berdasarkan 4 kategori, yaitu yang pertama, extroversion, yang kedua, introversion, yang ketiga, sensing, dan yang keempat, intuition. Teori Jung percaya bahwa meskipun manusia menunjukkan kepribadian dan perilaku yang acak dan sangat beragam, ada beberapa pola-pola tertentu yang dapat diamati. Pengamatan terhadap pola-pola tersebut kemudian menghasilkan beberapa tipe kepribadian. Oke, kita lanjut pada pembahasan yang ketiga, yaitu fakta-fakta tes MBTI. Terlepas dari kepopulerannya, menurut beberapa pihak, tes MBTI ternyata tidak berarti apapun. Menurut Adam Grant, ahli psikologi organisasi dari University of Pennsylvania, mengungkapkan bahwa tes MBTI sebenarnya tidak valid. Ada juga dari penelitian yang telah dilakukan pada tahun 1991, Komite Nasional Academy of Science dari penelitian MBTI dan mencatat jika kurangnya nilai yang terbukti dari tes ini. Hingga saat ini, belum ada bukti ilmiah yang mampu menegaskan jika MBTI terbukti akurat untuk menebak personalitas masing-masing orang. Tes MBTI ini seringkali dianggap tidak akurat karena beberapa penelitian juga menunjukkan MBTI tidak dapat diandalkan dan tidak berarti apapun karena orang yang sama dapat memperoleh hasil yang berbeda ketika mengulang tes. Tapi, ada juga yang mengatakan bahwa tes ini tidak valid dikarenakan melakukan tes bukan pada seseorang yang ahli dan tidak memiliki alat tes, melainkan hanya pada situs-situs online saja. Kita masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu argumentasi saya mengenai kevalidan tes MBTI ini. Nah, argumen saya tentang kevaliditas tes ini adalah berdasarkan dari beberapa artikel yang saya baca, tes ini bisa valid jika dilakukan dengan seseorang yang sudah ahli dalam bidang ini dan memiliki alat tes. Seseorang memiliki hasil tes yang berbeda jika mau lakukan tes lagi dikarenakan dia hanya mengikuti tes
dari situs online saja, bukan dari praktisi yang terlatih dan berkualifikasi. Kemungkinan lain juga disebabkan oleh perkembangan, pengalaman, bahkan pun perjalanan hidup orang tersebut. Serta lingkungan tempat tinggalnya juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa kepribadian seseorang salah satunya dipengaruhi oleh lingkungan, atau bahkan dia sudah melakukan pengembangan pada dirinya karena sudah mengetahui segala kekurangan dan kelebihan pada tes yang pertama kali dia lakukan. Pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan dari fakta dan argumentasi saya. Tes MBTI adalah salah satu tes yang dilakukan untuk mengukur kepribadian serta bakat seseorang yang dapat juga dimanfaatkan seseorang dalam mengembangkan kelebihan bahkan pun menerima segala kekurangan dalam diri sebagai bentuk ketidaksempurnaan. Dari beberapa fakta yang ada mengemukakan bahwa tes MBTI ini tidak valid dikarenakan beberapa orang memiliki hasil yang berbeda karena melakukan tes pada situs-situs tertentu saja atau situs-situs online, bukan pada ahlinya. Terkait apakah saya merekomendasikan tes ini, bisa dibilang saya merekomendasikan tes ini jika kalian ingin pakai untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan, untuk mengatasi kelemahan diri dan membuat pengembangan dalam diri. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak kesalahan dalam pengucapan kata. Terima kasih.